Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi Sapa Sulsel kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari ini. Tentunya meskipun awan hitam masih terlihat di kota Makassar, namun tidak mengurangi semangat Anda untuk mengarungi aktivitas Anda di hari ini. Tetap semangat, apapun yang terjadi, mudah-mudahan dengan semangat Anda, aktivitas dan kegiatan yang Anda kerjakan hari ini bisa berakhir dengan sukses. Senang sekali saya Hendra Bakti akan menyapa Anda kurang lebih 30 menit ke depan, dan tentunya ada satu topik perbincangan yang menarik untuk kita simak bersama. Jika Anda sedang berada di rumah kemudian menemukan binatang liar seperti ular misalnya, dan Anda tidak bisa meminta pertolongan kepada orang di sekitar Anda karena jaraknya jauh, nah ternyata ada tim rescue, animal rescue yang kemudian siap menolong Anda. Bukan hanya soal binatang liar yang bisa ditangani oleh tim animal rescue ini, tapi berbagai kasus yang dialami orang-orang bisa dimintai pertolongan dari tim animal rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Nah, untuk itu kita akan mengenal lebih jauh dari tim animal rescue dari Pemadam Kebakaran Kota Makassar ini. Telah hadir Komandan Peleton Pemadam Kebakaran Kota Makassar, ada Akbar Iksan. Selamat pagi Akbar Iksan. Pagi. Semangat ya pagi ini ya. Semangat ya terlihat. Dan saya mendapat bocoran Pak Akbar ini baru beristirahat 1 jam. Iya, seperti yang kita ketahui saudara bahwa di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Jeneponto dan lain-lainnya dilanda banjir 1 hari yang lalu, dan hingga saat ini air masih relatif masih ada, masih tinggi. Dan sebelum kita membahas terkait dengan animal rescue ini, kita bahas dulu terkait dengan penanganan bencana banjir 1 hari ini. Gimana? 1 jam istirahat mulai bekerja kemarin, di titik mana saja ada banjir di Kota Makassar, Pak Akbar? Kalau kemarin pagi kita ada perintah untuk evakuasi, kami turun pertama itu di BTN Kodam 3, terus sore bergeser, tim kita bagi 3, beberapa, ada di BTN Kodam, ada di Blok 10, Antang, terus ada di depan kampus LAN, Jalan Raya Baruga, Kampung Baru. Itu kita bagi 3 tim, terus malam masuk lagi informasi di BTP. Jadi kita geser lagi tim ke sana. Ada beberapa titik ternyata yang dilanda banjir di Kota Makassar begitu ya. Seperti yang pertama tadi yang Anda sampaikan di Kodam 3. Ini kayaknya langganan sekali banjir di sana ya, setiap tahunnya begitu ya. Ketinggian air di sana mencapai berapa meter? Kalau kemarin, kalau di BTN Kodam 3 sampai kami tinggalkan itu sekitar jam 6 sore, itu ketinggian air sekitar 1,5 meter, paling dalam, yang paling belakang. Terus kita bergeser ke Antang, Blok 10. Blok 10 juga terjadi banjir di sana ya. Ini juga nampaknya menjadi langganan juga banjir setiap tahun di sana. Kalau di Antang ketinggian airnya sampai berapa meter? Kalau di Antang ketinggian sampai 1,5 meter, yang membuat kami kesulitan evakuasi di Antang karena ada arus yang kencang di sana. Gitu ya. Jadi tidak hanya air tapi arus juga yang menghambat proses pertolongan begitu ya. Untuk di BTP sendiri, Antang sendiri, ini gimana? Apakah warga di sana mengungsi atau ada yang memilih tetap bertahan di rumahnya? Kalau saya perhatikan kemarin ada yang mengungsi, ada juga yang tetap bertahan. Inilah yang bikin repot kemarin, sampai saya tinggalkan lokasi itu jam 3 di Kampung Baru itu, yang di Antang, karena awalnya mereka tidak mau mengungsi. Tidak mau. Alasannya sudah biasa nih, sudah langganan tiap tahun, jadi anggap mereka biasa. Terus malah air tambah naik. Ini prosesnya air kemarin ini proses naiknya agak cepat ya. Akhirnya jam 11 mungkin, jam 12 sudah setengah mati keluar. Kita kesulitan, kan tenaga juga terbatas. Otomatis teman-teman sudah mulai istirahat. Ini yang setengah mati tadi malam. Untuk wilayah Makassar, titik pengungsian di mana saja? Kalau titik pengungsian, kami belum ada data real pasti, tapi kami kan tugasnya pemadam cuma bagaimana caranya mengevakuasi keluar. Mengevakuasi. Mengevakuasi. Kemarin kita
serahkan ke teman-teman BPBD. Oke, karena yang menangani ini tentu banyak pihak yang terkait begitu ya, banyak pihak yang bekerja sama. Salah satu yang menjadi ujung tombak di lapangan adalah tim damkar yang langsung mengevakuasi warga yang ada ini. Ya kita berharap kejadian ini tidak berlangsung lama begitu ya. Mudah-mudahan air berangsur-angsur surut. Untuk wilayah Makassar sendiri, apakah ada data, ada korban jiwa atau tidak? Untuk sementara yang laporan masuk ke kami itu belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Iya, kita berharap. Iya. Tapi kan kita yang olah data itu kan teman-teman dari BPBD. Iya, betul. Itu belum dirilis dari teman-teman sana. Oke, yang pastinya masyarakat diminta untuk tetap tenang, bekerja sama dengan pihak yang sudah berusaha untuk menolong. Kemudian apa yang diinstruksikan oleh pihak yang menolong ini ya setidaknya didengarkan gitu ya. Seperti kejadian kemarin sudah ingin dievakuasi namun memilih untuk tetap bertahan. Namun akhirnya pada malam hari air begitu deras datang dan akhirnya dievakuasi. Ya mudah-mudahan banjir ini bisa segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, salah satu tugas lain dari tim damkar adalah ada tim yang kemudian menangani masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh masyarakat. Misalnya mereka menemukan binatang liar, mereka membutuhkan pertolongan terkait dengan kejadian yang menimpa mereka. Nah, tim damkar dari Animal Rescue ini siap menolong. Sebenarnya Animal Rescue ini sejak kapan sebenarnya ada di damkar? Animal Rescue itu kalau di damkar Kota Makassar itu mungkin awal terbentuk itu 2017. 2017. Terus kami diamanatkan oleh undang-undang tentang ya ada namanya Pancadharma pemadam kebakaran, salah satunya ya penyelamatan dan evakuasi. Akhirnya ya semakin gencar lah. Karena memang sudah menjadi tugas pokok kita. Terus saya lihat masyarakat semakin ya mungkin banyak hewan peliharaan apa segala macam. Masyarakat juga semakin bingung mau melapor kemana. Akhirnya kami hadir untuk karena sebenarnya bisa dibilang keberadaan tim Animal Rescue ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara maju ini sudah cukup terlambat begitu ya, sudah cukup kehadirannya ini terlambat dibandingkan dengan negara maju yang memang kucing yang sedang terjepit di got saja misalnya itu sudah diupayakan untuk ditolong begitu ya. Ini 2017 baru ada. Kemudian kasus-kasus yang terjadi yang dihadapi itu apa saja biasanya? Biasanya kalau yang paling sering itu di penanganan sarang tawon. Biasanya kan sarang tawon itu kalau masih kecil ya anggap biasa. Sudah besar, sudah jadi luar biasa nih karena itu punya harus ya dengan penanganan khusus. Karena kalau kita asal-asalan penanganan, itu bisa berbahaya. Jika bukan ahlinya, banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Jika bukan ahlinya bisa malah kegigit malahan gitu ya. Itu banyak, termasuk ya belakangan anggota kami juga ya banyak juga yang sempat ya tersengat. Karena ya. Tapi untuk sarang tawon ini memang tim Animal Rescue ini memiliki pakaian khusus ya? Sebenarnya kalau pakaian khusus kami tidak ada. Kami cuma memodifikasi alat-alat yang ada di kantor ya. Karena ya itu tuntutan pekerjaan kami, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dijalani. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah bentuk latihan seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh tim damkar ini, kemudian mereka memiliki keahlian. Ada latihan yang sudah dilakukan, namun ini akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini, dan kemudian nanti kita juga akan melihat beberapa video amatir dari warga saat dari tim Animal Rescue ini sedang menolong warga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Tertimpa sebuah musibah begitu ya. Anggap saja mungkin ada keluarga Anda
yang salah satu kasusnya mungkin kakinya terjepit di sebuah lubang atau apa begitu ya, kemudian Anda bingung menanganinya, Anda bisa meminta tolong di tim Animal Rescue. Tentu tidak menangani hewan saja, tapi kejadian apapun yang membutuhkan mereka, itu mereka siap begitu ya. Nah, masih bersama dengan Akbar Iksan, Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Ini ada pelatihan khusus memang yang diberikan kepada para tim dari Animal Rescue ini untuk menangani masalah-masalah yang ada begitu? Iya, jadi kalau dari kami ada pelatihan Fire Rescue namanya. Fire Rescue itu 200 jam pelajaran diadakan di Ciracas sana, Jakarta, Pusdik Latkar namanya. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran. Nah, di situ jadi itu dasarnya kami, basicnya yang wajib mereka harus ikuti di situ. Terus ya biasa kami undang teman-teman dari pecinta hewan, ahli binatang, apa dan segala macam untuk ya memberikan kami pelatihan tentang gimana sih sebenarnya, misalnya ular nih, oh ular begini penanganannya seperti ini, misalnya ular begini dia berbisa tingkat ini. Nah, itu juga perlu kami ketahui ya, karena jangan sampai kami asal ingin menolong malah menjadi korban. Menjadi korban. Ya. Oke, kita melihat salah satu contoh kasus yang ditangani oleh tim Animal Rescue yang kami dapat videonya di situs berbagi video, yang tentunya ini bisa kita lihat. Ini apa ini? Ini penanganan sarang tawon. Sarang tawon. Iya. Ada pakaian yang dimanfaatkan gitu ya. Ini? Iya, ini evakuasi ular. Ini kejadian di Tamalate, daerah Tamalate. Wow, ularnya panjang sekali. Iya. Ya. Ada juga ular panjang begini yang berkeliaran ya di Makassar. Ini sarang tawon. Sarang tawon masih. Iya. Sarang tawon nampaknya begitu banyak ya. Iya. Nah, ini kucing. Kucing. Ini kucing terjebak di saluran air. Saluran pembuangan air. Jadi yang melaporkannya ini siapa? Masyarakat. Masyarakat. Ya? Ini masih sarang tawon. Ini kucing juga. Kucing. Ini hasilnya tadi. Hasil yang tadi ini setelah. Kucing yang sedang terjebak di got pun masih ditolong begitu ya. Kemudian ini buaya ya yang dipanahkan ya. Masih sama terkait dengan kucing. Ada video yang mungkin bisa kita lihat, video saat tim Animal Rescue ini kemudian mencoba menolong ya, tapi masih terkait dengan ular tadi ya. Yang ada saat ini begitu, tim yang menangani terkait dengan masuk dalam tim Animal Rescue ini berapa orang sebenarnya dari tim kebakaran? Iya, kalau tim itu setiap peletonnya, kami terdiri dari 6 peleton. Kalau di Kota Makassar yang masuk di tim Animal Rescue atau tim rescue itu ya sekitar 60 orang, jadi 10 orang per peleton. Nah, berarti satu hari jaga itu 20 orang, sekitar 20 orang tim rescue. Selain kasus kucing, menyelamatkan kucing, kemudian mengevakuasi sarang tawon dan ular, kejadian apa lagi yang tim animal ini dimintai tolong oleh warga? Nah, banyak sih, banyak. Ada yang ya percobaan bunuh diri, ada juga kemarin waktu hari apa itu yang sebelum hari ini di sekitar Jalan Pandang sana ada anak-anak kakinya masuk ke terali pengaman got. Nah, itu tidak bisa keluar. Nah, kami ya turun untuk menangani, tapi sebelum sampai di sana masyarakat sudah bisa menyelamatkan. Tapi tugas dan tanggung jawabnya itu ke kami. Iya. Jadi berbagai macam masalah begitu ya yang bisa ditangani oleh tim Animal Rescue ini. Kalau di Kota Makassar sendiri, kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat itu memang bervariasi begitu ya, dan tim animal siap begitu. Prosesnya gimana ketika masyarakat membutuhkan bantuan dari tim Animal Rescue ini? Apakah mereka menghubungi sebuah nomor telepon atau seperti apa prosesnya? Sekarang kan begini, Wali Kota Makassar buat call center untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Pokoknya permasalahan apapun itu, kecuali utang piutang mungkin, di line telepon 112.
Oke. Jadi ada informasi, misalnya ada sarang tawon atau apapun itu, misalnya kebakaran, nelfonnya ke 112. Kemudian 112 yang meneruskan ke kami. Oke. Terus dikasih nomor telepon yang bisa dihubungi dan segala macam, itu terkait follow up-nya. Jadi ceritanya ada nomor telepon ke sini, ini orangnya ini dan segala macam. Kita akan meminta informasi lebih lanjut ke yang si pelapor. Termasuk alamat lengkap. Iya, alamat lengkap. Butuh waktu berapa lama ketika seseorang meminta tolong via telepon 112, kemudian tim Animal Rescue ini bisa tiba di lokasi? Itu tergantung. Kalau dia kasusnya Animal Rescue, misalnya sarang tawon apa segala, sarang tawon itu tidak sebenarnya kurang tepat kalau ditangani siang. Makanya kita tanganinya malam, tunggu sampai malam. Kalau tapi kecuali kayak ular atau ada buaya atau ada biawak yang masuk, itu kan bersifat ya harus dilaksanakan ya sebelum makan korban. Sebelum makan korban. Sama dengan misalnya ada yang mencoba bunuh diri apa segala macam, itu kami dari pusat, kami itu dikasih respon time, namanya respon time. 15 menit. Informasi masuk sampai kita action itu harus 15 menit. Mau tidak mau, suka tidak suka harus 15 menit. Makanya dari Damkar Makassar kita buat nih pos-pos untuk backup wilayah-wilayah terjauh. Jadi ada beberapa titik tenaga yang sudah disiapkan begitu ya. Siapa yang paling terdekat dari lokasi yang meminta tolong itu yang digerakkan. Itu yang pertama. Sambil misalnya sampai di sana, dia butuh apa? Jadi saya butuh tangga atau butuh tali apa segala macam, atau butuh sprider apa, datang dari tim lain untuk yang tim dari Mako namanya, dari Damkar, dari Ratulangi. Mereka punya peralatan yang di situ, peralatan yang lengkap. Dia bawa ke sana. Sama kemarin kasusnya yang keren yang di proyek samping bandara. Dia ada pekerjaannya tergantung sampai 2 jam. Melapor ke kami itu karena mati lampu ya kerennya tidak berfungsi. Menelpon ke kami, kami arahkan dulu yang di posko Kima. Sampai di sana mereka ceritanya sudah ada gambaran visual ke kami, butuhnya ini dan segala macam. Jadi dari Mako segera meluncur dengan membawa peralatan yang dibutuhkan di sana. Kemudian diselamatkan. Iya. Dari kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat sepanjang sudah dibentuk dari tahun 2017 sampai sejauh ini, dari mungkin sudah ratusan kasus begitu ya yang ditangani. Adakah kasus yang tidak berhasil ditangani? Ada juga, misalnya begini. Masyarakat menelpon, "Pak, di sini ada ular misalnya, atau ada biawak." Nah, kami datang sampai di sana, biawaknya di mana, Pak? Atau ularnya di mana? Di sini, di got sini. Kapan kita lihat? Kemarin. Ya, kalau pasti kemarin kita lihat ya tidak mungkin bertahan sampai 2 hari di situ. Terus kita lihat, ternyata di belakang rawa-rawa. Itu biasa yang kita setengah mati, karena di kami di pemadam itu bukan pencarian. Maksudnya bukan pencarian ada ular nih di belakang rumah. Kami tidak mencari. Pokoknya dia yang sudah masuk, yang mengancam nyawa masyarakat, itu yang kami evakuasi. Tapi kalau mau mencari lagi, jadi ini dibutuhkan bantuan masyarakat ketika sedang melihat, secepatnya melaporkan begitu ya. Karena pada saat hewan atau apapun itu ketika sudah terlihat, barulah tim Animal Rescue ini mengeksekusi begitu ya. Karena kalau proses pencariannya juga butuh waktu lagi begitu ya. Jadi ingat, 112 kemudian meminta tolong kepada tim Animal Rescue apapun kejadian yang menimpa Anda begitu, asal jangan kejadian diputusin pacar misalnya gitu. Itu yang pribadi begitu ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan ketika kita sudah membahas masalah banjir yang melanda kemarin sampai saat ini, kemudian tim Animal Rescue. Nah, tugas pokoknya nih pemadam kebakaran, bagaimana penanganannya di Kota Makassar. Lalu bagaimanakah tugas seorang pemadam kebakaran menangani masalah kebakaran di Kota Makassar? Kita tanyakan langsung juga kepada Danton, salah satu Danton di Dinas Pemadam Kebakaran begitu ya. Untuk kondisi Kota Makassar saat ini, kejadian terbaru adakah kebakaran di Kota Makassar? Kejadian terbaru kebakaran itu di sana Jalan Teluk Bayur. Teluk Bayur ya. Ada berapa rumah yang
jadi korban kebakaran di sana? Itu ada 2 rumah. 2 rumah. Oke, bagaimana sebenarnya penanganan kebakaran di Kota Makassar? Apa yang harus dilakukan oleh warga ketika ada tanda-tanda akan terjadi kebakaran begitu? Sebenarnya kalau kalau kita bicara tentang kebakaran, ya tindakan preventif dulu yang paling bagus. Makanya dari kami, dari kantor, sekarang itu gencar mengadakan sosialisasi tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Ceritanya kalau kita sudah paham tentang itu kan kebakaran bukan bencana, dia musibah yang diakibatkan dari kelalaian kita. Jadi kebakaran kita sendiri yang cari, kita sendiri yang timbulkan. Makanya untuk itu ya kita hindari hal yang kayak begitu. Sejauh ini penyebab terjadinya kebakaran yang mayoritas apa sebenarnya? Sebenarnya kalau sekarang itu ya mungkin sekitar 70% itu diakibatkan oleh arus pendek. Arus pendek ya, begitu ya. Kemana masyarakat bisa mengadu ketika ingin melaporkan kasus kebakaran? Kalau kasus kebakaran sama tadi ke 112 atau atau langsung nelpon ke kantor ke 850411 85 Jenderal 4. 85 Jenderal itu langsung ke kantor itu. Baik, semoga teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran ini bisa bertugas maksimal, kemudian masyarakat juga terbantu begitu ya. Sekali lagi, jika Anda membutuhkan bantuan dari personil Dinas Pemadam Kebakaran, Anda bisa menelpon saja langsung di call center 112, nanti akan diteruskan. Terima kasih, salam sama teman-teman, Pak Danton, dan sukses. Kemudian nanti akan langsung turun ke lapangan lagi ya, menangani masalah banjir. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Tentunya untuk Anda yang masih bersama kami, tetaplah bersama kami karena ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan tetap hadir di Kompas TV nantinya. Saya Hendra Bakti, mewakili rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat pagi saudara dan sampai jumpa.